Tahun lalu di Twitter, BBM, dan juga di Facebook, persisnya pada bulan Februari, para pengguna sosial media heboh. Nirina dan Ernest membutuhkan darah untuk bayinya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan dua nama yang saya sebutkan sudah ada di sini, Nirina Zubir dan Ernest. Jadi kalian berdua ini bikin heboh karena minta tolong untuk mendapatkan darah untuk bayi kalian berdua, dan kemudian seluruh orang saling men-tweet. Sebenarnya siapa yang pertama kali men-tweet ini? Kebetulan saya, Mas. Jadi oh, ini gara-garanya. Iya, saya yang nge-tweet. Jadi waktu itu anak saya mengalami ketidakcocokan golongan darah ABO. Dia membutuhkan transfusi tukar darah karena tingkat bilirubinnya sudah berada pada tingkat 19,8. Kalau pada titik 20 itu adalah titik yang sangat bahaya. Maksudnya dari 20 itu ada yang penyakit itu tuh bisa misalnya terserah di dianya aja gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba penyakitnya nempel di mata, jadinya buta gitu. Terus kalau misalnya kuping bisa jadi bermasalah pendengarannya, atau misalnya nempel di otak, bisa anaknya tuh sampai gimana ya istilahnya? Jadi segawat itu ya pada saat itu ya? Ternyata. Oke. Segawat itu. Tunggu, nanti kita akan tanya lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kisah tentang Nirina dan Ernest yang mengkhawatirkan kondisi anaknya yang kritis waktu itu bisa kita simak melalui liputan berikut ini. Kala itu, 6 Februari 2010, anugerah terindah dari Tuhan telah hadir. Bayi perempuan dari pasangan Nirina Zubir dan suaminya Ernest Fardian lahir dan diberi nama Zivara Rusiragati Syarif, atau yang biasa dipanggil Z. Dalam suasana bahagia bercampur haru itu, Pasutri ini tiba-tiba langsung dihadapkan pada kenyataan akan kondisi buah hati yang terlahirkan dalam kondisi tubuh berwarna kekuningan. Tak pelak, kepanikan merebak cepat setelah mengetahui stok darah untuk Z tidak tersedia. Tak lama kemudian, pesan singkat menggetarkan muncul dari akun sosial Twitter dan BlackBerry Messenger dari Nirina dan Ernest, mengabarkan bayi Z dalam kondisi memerlukan transfusi darah. Kesabaran memanfaatkan jejaring sosial pun terjawab Tuhan. Si cantik Z terselamatkan berkat para relawan pendonor darah yang telah sukarela membagikan setetes kehidupan. Jeritan hati yang dirasakan Nirina saat itu pun berakhir. Buat semua yang sudah membantu Zivara mendonorkan darahnya di PMI pada saat Zivara membutuhkannya, banyak banget terima kasih Nirina ucapkan buat Anda semua. I love you all. Meski lepas dari persoalan transfusi, Z harus kembali menjalani terapi lain, yaitu fototerapi atau penyinaran untuk menurunkan kadar bilirubin. Tetapi kini Z dalam kondisi sehat seperti layaknya anak-anak yang lain. Jadi waktu itu si Farah memang membutuhkan darah khusus ya? Ya. Dan itu di rumah sakit waktu itu tidak tersedia? Pada saat itu kebetulan saya dihubungi oleh Ibu Rini, terima kasih Bu ya. Di Indonesia itu waktu itu cuma ada 3 kantong di Jakarta, Mas. Kita butuh 2 kantong, dan itu kejadiannya saya mulai nge-tweet itu jam 6.15, jam 7 sudah dokter bilang ini kritis, harus segera dicari cepet-cepet karena jam 10 malam ke atas itu udah pada titik bahaya karena dia naik terus bilirubinnya.
alhamdulillah PMI menolong. Jadi saya kebetulan ditelepon oleh Ibu Rini telepon saya, kita ke PMI Keramat, di sana saya datang langsung disambut. Katanya Mas Eras butuh ini. Ya, saya segera ditolong. Hanya dalam waktu hitungan sekitar 10 menit, saya sudah dapat kantongnya, dan itu di PMI sudah banyak orang yang ngantri yang mau ganti darahnya. Gara-gara Twitter, BBM, Facebook itu ya, semua udah antri. Semua antri. Kenal, nggak kenal, terkenal, nggak terkenal, nggak terkenal, sudah lama ketemu atau baru ketemu, itu ada di situ semuanya. Tapi sebelum terpikir menggunakan tadi ya, sosial media tadi, apa upaya yang dilakukan, yang sudah dilakukan waktu itu? Ya, sempat minta ke rumah sakitnya, tapi ternyata perlu surat khusus, dan kita belum mempersiapkan apalah, inilah, itulah. Saya pikir, daripada buang waktu, saya tweet aja. Dan benar, alhamdulillah, nyampe ke Ibu Rini, hanya dalam waktu hitungan menit, saya udah dapat darahnya, Mas. Dan benar-benar lega pada saat itu. Baik, setelah mereka berdua melakukan upaya melalui Twitter, dan kita akan lihat tadi reaksinya banyak sekali, tapi saya ingin tahu juga siapa-siapa saja orang-orang yang waktu itu tergerak untuk datang dan membantu. Ikuti terus Ki Candy. Pada saat kita lagi bermasalah, mereka itulah orang-orang yang dikenal, tidak dikenal, sudah lama ketemu atau baru ketemu, itu terbukti. Di saat itulah mereka hadir, dan that's why we can't live in this world alone.